Saya berikan judul khotbah saya adalah Gembala Agung. Sebagai orang Kristen Bapak Ibu, seringkali kita mengalami pasang surut rohani. Seringkali kita naik turun iman kita menghadapi segala persoalan masalah. Seringkali kita khawatir, ketakutan, bahkan kita seringkali putus asa ketika kita mengalami persoalan. Hal itu sebetulnya disebabkan tidak lain adalah karena sebagai domba kita kurang memahami siapa Yesus yang adalah Gembala Agung kita itu. Makanya hari ini saya berikan judul Gembala Agung. Suka atau tidak suka, mau diingkarin atau tidak, ada satu pandangan cara kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa. Oh, Tuhan baik, Tuhan bisa memberkati kita, Tuhan bisa memberkati kita dengan berkat-berkat, tapi kadang hanya di situ. Kadang dia tidak sanggup untuk menolong kita ketika kita mengalami kesulitan. Jadi Tuhan baik, kuasa sih ada, tetapi tidak maha kuasa. Kalau memang Tuhan maha kuasa, pertanyaannya begini, kenapa ada orang Kristen yang menderita? Kalau Tuhan memang sanggup tolong, nah itu pikiran-pikiran kita. Saudara, kita tidak bisa mencegah untuk kita berpikir seperti itu. Karena kita kurang memahami siapa Yesus yang adalah Gembala Agung kita. Harold Kushner, seorang rabi Yahudi, dia pernah menulis buku yang sangat terkenal kalau Bapak Ibu suka baca buku. Judulnya kalau dalam bahasa Inggris ini kalau saya nggak salah sebut adalah When Bad Things Happen to Good People. Artinya saat hal-hal buruk terjadi pada orang-orang yang baik. Dan itu dia semacam keluh kesah untuk salah seorang anaknya yang bernama Aaron yang menderita progeria pada usia dini. Jadi progeria itu begini Bapak Ibu, kita menjadi tua sebelum umur kita. Jadi anaknya itu baru umur 5-6 tahun tapi sudah kayak umur 25 tahun. Dan biasanya orang-orang seperti itu tidak akan berumur panjang begitu. Nah dia sedih, kenapa kita orang baik, kenapa kita melayani Tuhan, tapi kenapa hal-hal buruk itu bisa terjadi. Dan akhirnya pikiran itu sampai kepada konsep-konsep yang salah itu. Bahwa Allah tidak maha kuasa. Dia bisa memberkati kita, tapi dia kadang tidak sanggup untuk menolong kita. Nah ini salah saudara. Ini konsep yang salah, yang sepertinya begini loh. Kalau lagi diberkati, lagi enak Tuhan ada. Tapi kalau kita lagi mengalami kesulitan, kita kayak jalan sendiri. Itu sangat menakutkan Bapak Ibu. Sangat menakutkan. Bukan masalah kesulitannya yang menakutkan, tapi ketika kita sadar bahwa kita lewatin kesulitan itu, kita jalan sendiri tanpa Tuhan bersama kita. Saya ingat Bapak Ibu, dulu dekat rumah saya waktu saya kecil, itu untuk ke jalan yang sebelah, itu harus melewati lorong kecil, kira-kira kalau sepeda aja lewat udah susah Bapak Ibu. Dan yang menariknya adalah menakutkan, lorong itu panjang sekali dan gelap. Saya kalau disuruh lewat lorong itu saya nggak berani. Tapi kalau saya digandeng sama papa saya berani lewat situ. Gelapnya seperti apapun, saya berani. Artinya begitu juga dengan kita saya pikir. Seberat apapun masalahnya kalau kita ngerti bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita, saya percaya kita akan sanggup melaluinya. Bapak Ibu suka nggak suka itu memang terjadi cara pandang seperti itu. Bahwa Allah tidak maha kuasa itu ada di konsep kita. Buktinya begini. Kenapa ada orang Kristen yang kedukun? Saya mau tanya. Kenapa ada orang Kristen yang ke paranormal? Kan berarti mereka sadar bahwa Tuhan sudah gak bisa tolong mereka. Makanya mereka cari jalan keluar lain saudara. Kenapa ada orang Kristen yang nipu untuk bekerja, untuk cari uang? Karena mereka mungkin berpikir bahwa Tuhan sudah gak bisa memberkati mereka. Sehingga mereka mengandalkan cara-cara seperti itu. Cara-cara duniawi. Kedukun, paranormal, tipu orang, gak jujur. Karena sebetulnya suka gak suka, pemahaman mereka seperti itu salah. Bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa. Mungkin Tuhan hanya bisa memberkati, tapi kadang tidak bisa menolong kita ketika kita dalam kesulitan. Betulkah? Nah, pertanyaannya, betulkah Tuhan kita Gembala Agung seperti itu? Saya ajak Bapak itu untuk melihat satu perikop ayat dan saya percaya nanti cara pandang kita akan berubah. Mari kita akan lihat di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 6 yang saya sudah ringkas di dalam satu gambar.
Kita akan lihat, kita akan baca sama-sama. Ini Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ke-6. Ayat pertama sampai ketiga ini adalah tentang area penggembalaan gembala agung itu di padang berumput hijau. Dan yang ayat keempat sampai ke-6 itu adalah area penggembalaan gembala agung kita ketika kita di dalam lembah kekelaman. Kita akan baca. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan ada diam dalam rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Mazmur 23 ini menceritakan bahwa sebagai gembala yang agung, area penggembalanya terlalu luas. Selama ini kita hanya berpikir bahwa area penggembalaan Tuhan itu hanya sebatas padang berumput hijau. Bagaimana dia mampu memberkati kita, dia membawa kita ke tempat yang tenang. Kita berpikir, oh kalau hidup kita lagi baik, Tuhan ada. Tetapi kita keliru. Kita keliru. Ternyata area penggembalanya terlalu luas Bapak Ibu. Saya minta ditampilkan terus. Bukan hanya di padang berumput hijau. Area penggembalaannya sampai kepada lembah kekelaman, dia tetap menggembalakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita seperti konsep yang kita pikirkan tadi. Sebagai gembala agung, dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Bapak Ibu, hidup kita adalah seperti ini. Perjalanan hidup kita, kadang kita mampir di padang berumput hijau. Kadang kita diberkati, semuanya baik-baik saja, aman-aman saja. Kadang kita singgah di situ. Tetapi sebagai manusia yang hidup di dunia, kita juga harus menyadari di dalam perjalanan itu, di dalam kita sebagai domba yang digembalakan oleh Tuhan, kadang bukan hanya padang berumput hijau yang kita lewati, tetapi juga kadang lembah kekelaman. Cuman masalahnya kita nggak usah khawatir Bapak Ibu. Karena di setiap area itu dia menyertai kita dengan cara kerjanya yang unik, yang tidak pernah kita pikirkan. Saudara lihat, kita mulai dari padang rumput hijau. Saudara perhatikan pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga yang saya kasih warna merah, itu kata kerja. Itu sebagai bukti bahwa ketika kita di padang berumput hijau, hidup kita lagi baik, lagi diberkati. Ia membaringkan kita di padang berumput hijau. Kata membaringkan itu kata kerja. Ia membimbing kita ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun kita dengan tongkatnya ke jalan yang benar. Itu cara kerja Tuhan. Waktu kita di padang berumput hijau. Tapi saudara perhatikan. Cara kerjanya itu berubah. Ketika kita sedang menghadapi persoalan. Ketika kita sedang ada di lembah kekelaman. Saudara perhatikan kata kerjanya. Bukan lagi membaringkan, membimbing, menyegarkan atau menuntun. Tetapi dia menghibur. Menyediakan dan mengurapi. Dan perhatikan saudara ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di padang berumput hijau, yang membimbing, membaringkan, menyegarkan, menuntun kita adalah tongkatnya. Tapi ketika kita melangkah di dalam lembah kekelaman, tongkat itu berubah menjadi gada yang melindungi kita saudara. Menghibur kita, menyediakan kita dan mengurapi kita. Apalagi yang kita takutkan saya mau tanya. Apalagi yang kita takutkan. Seringkali kitalah yang memperkecil area penggembalaan Tuhan. Sang Gembala Agung hanya sebatas padang berumput hijau. Kita lupa, dia bukan hanya mampu memberkati kita. Dia mampu menolong kita saat kita ada di dalam lembah kekelaman, saudara. Saudara lihat cara kerjanya, setiap tempat berbeda. Dan gak mungkin loh ini kita tukar, misalnya begini. Ia membaringkan aku di dalam lembah kekelaman. Ia membimbing aku di dalam lembah kekelaman. Ia menyegarkan aku di dalam lembah kekelaman. Ia menuntun aku ke lembah kekelaman, gak mungkin.
Gak mungkin Tuhan menuntun kita dalam lembah kekelaman, gak mungkin. Juga gak mungkin gadanya dipakai di padang berumput hijau. Untuk apa? Semuanya baik. Gak perlu gada, yang ada adalah tongkatnya. Gak mungkin Tuhan di padang berumput hijau menghibur kita. Untuk apa? Semuanya sudah baik-baik saja. Jadi keajaiban cara Tuhan ini saudara yang saya mau Bapak Ibu tahu. Sebagai gembala agung, sebagai domba kita harus mengenal dengan baik siapa gembala agung kita. Ada persoalan yang kita selesaikan di tahun ini, ada juga yang tidak bisa kita selesaikan dan kita akan berjuang untuk di tahun depan. Tapi hari ini saya berharap tidak ada kekhawatiran lagi di hati kita. Pahami, Yesus adalah gembala yang agung. Dia bukan hanya mampu memberkati kita, dia mampu menjaga kita. Melewati lembah kekelaman. Saudara perhatikan kata-kata berjalan. Bukan tinggal di dalam lembah kekelaman, tapi berjalan bersama Tuhan melewati lembah kekelaman. Berarti kita tidak akan tinggal dalam kesulitan, tapi kita akan lewati kesulitan itu bersama dengan Tuhan. Katakan amin dulu Bapak Ibu. Ayo dong, semangat dong, semangat nih saudara. Jangan takut lagi Bapak Ibu, gembalamu terlalu agung. Kalau kamu lihat nanti, kita percaya kita akan menggenapi kitab Mazmur yang berkata, 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di sisi kananku, tetapi semua itu tidak akan menimpa aku. Katakan amin dulu Bapak Ibu. Kurang hebat apa sih? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Coba dicerna kata-kata ini. Bapak Ibu, coba dicerna. Berarti kesulitan itu tetap ada, kita tetap punya musuh. Tapi Tuhan menyediakan hidangan loh. Waktu kita berperang melewati kesulitan, berarti Tuhan tetap pelihara kita. Kitab Yohanes berkata, Yohanes 10 tadi Pak Andijo juga menyampaikan, sebagai gembala yang baik akan memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. 2000 tahun yang lalu dia sudah memberikan nyawanya untuk kita domba-dombanya. Apalagi yang saya mau tanya saudara khawatirkan hari ini. Kalau nyawanya sudah diberikan kita, apalagi cuma untuk menolong dan menjaga kita. Hari ini tidak boleh lagi ada ketakutan Bapak Ibu. Tidak boleh ada lagi ketakutan. Kalau kita lihat sejarah nih saudara. Engkau akan melihat Tuhan itu sebagai gembala agung. Allah yang sama. Yang sanggup menggembalakan Yusuf. Ketika dia ada di padang berumput hijau di rumah papahnya, di istana. Tetapi Allah yang sama. Yang mampu menggembalakan Yusuf ketika dia ada di dalam lembah kekelaman, ketika dia di sumur, dijual sebagai budak, ketika dia ada di penjara, Tuhan menggembalakan dia. Kalau kita lihat sejarah, Allah itu Bapak Ibu menggembalakan Daniel waktu di padang berumput hijau, waktu Daniel di istana. Allah juga yang menggembalakan Daniel waktu dia di gua singa. Area penggembalanya terlalu luas. Saudara, dia juga yang menggembalakan Sadrak, Mesak, Abednego ketika di istana. Tapi gadanya juga yang menyelamatkan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur perapian itu. Saudara. Apalagi yang kita khawatirkan. Mungkin saudara ngomong begini nih. Ini saya mau buka satu kenyataan nih. Pak, kalau kita ngomong Yusuf, oke. Tapi Yusuf kan hidup Pak. Meskipun punya masalah di penjara. Kalau kita ngomong Daniel, oke juga sih Pak, Tuhan menggembalakan Daniel. Tapi toh masalahnya dia tetap hidup. Sadrak, Mesak juga sama. Coba Bapak jelaskan penggembalaan macam apa ketika Stefanus dirajam batu mati. Coba Pak. Nah ini orangnya mati nih. Kita mau lihat nih. Penggembalaan Tuhan seperti apa nih. Cara dia menggembalakan umatnya seperti apa. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk lihat di dalam Kisah Rasul 7 ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap langit. Ini waktu dia mau dirajam batu ya. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, ayat yang ke-56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Perhatikan kata-kata anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara yang temukan dalam Alkitab, anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi waktu Stefanus dirajam batu, dia berdiri
dia standing ovation. Dia menyambut anaknya untuk datang ke surga, saudara. Inilah cara penggembalaannya untuk Stefanus Tuhan. Dia tidak pernah melupakan Stefanus. Dia sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk anaknya. Tuhan Yesus berdiri kasih hormat. Selamanya saudara lihat di seluruh Alkitab, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi saat itu, inilah adalah bentuk penggembalaannya kepada Stefanus. Dia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, dia kasih hormat kepada anaknya yang masih bisa mempertahankan imannya meskipun dirajam batu. Bapak Ibu, di sebuah suku Indian, ada sebuah suku Indian yang memiliki tradisi begini, saudara. Jadi untuk setiap pemuda di suku itu yang sedang akil balik untuk menjadi dewasa, mereka harus dibawa ke hutan. Dan waktu di hutan itu yang bawa kan bapaknya, papahnya. Anak remaja suku Indian itu dibawa. Biasanya mereka jalan itu sore. Waktu masuk hutan itu sudah agak gelap. Dan biasanya mereka diikat di sebuah pohon. Kemudian ditinggalkan sama papahnya, saudara. Waduh Bapak Ibu, itu kalau di hutan. Itu kalau sudah mulai gelap begitu. Itu suaranya sudah menakutkan semua. Betul gak Bapak Ibu? Suaranya menakutkan, sinar-sinar mata binatang buas juga menakutkan semua. Nah anak ini ketakutan setengah mati, dia nangis. Dari malam sampai pagi dia nangis ketakutan, saudara. Dan dia berpikir ini bapaknya gak bertanggung jawab ini. Anak ditinggalin sendirian, diikat di dalam hutan. Sampai kemudian pada pagi harinya, ketika matahari sudah terbit, anak itu kan nangis terus tuh dari malam sampai pagi. Dan ketika dia melihat papanya datang menghampiri untuk membuka ikatannya, dia mulai marah sama papanya. Papa itu betul-betul gak bertanggung jawab. Masa papa tinggal aku sendirian di tengah hutan begini? Ini kan banyak binatang buasnya, Pak. Gimana kalau tadi malam aku disantap binatang buas? Papa kejam, papa tidak bertanggung jawab. Papanya cuma ngomong, Nak, dari malam sampai pagi papa tidak tidur. Papa juga tidak pernah jauh dari kamu. Kamu tidak melihat papa karena gelap. Papa hanya jarak 3-4 pohon dari kamu sambil papa pegang panah papa. Papa siap-siap dari malam sampai pagi. Kalau ada binatang buas yang menghampiri kamu, pasti papa panah. Tuhanmu dan Tuhanku seperti itu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kadang dia mengizinkan kita ada dalam lembah kekelaman kesulitan. Seperti suku Indian tadi. Untuk membuat kita jadi lebih dewasa. Kita lebih berani. Tapi sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Ayo kita lewati ini dengan tanpa takut sama sekali. Karena yang berjalan dengan kita adalah Gembala Agung. Yang area penggembalaannya terlalu luas. Bukan hanya sebatas padang berumput hijau. Tetapi dia sampai kepada lembah kekelaman. Tongkatnya yang menuntun membaringkan. Dan menuntun kita ke air yang tenang di padang berumput hijau. Ketika kita berjalan di dalam lembah kekelaman, tongkat itu langsung berubah menjadi gada. Memberikan kekuatan kita, menyiapkan hidangan untuk kita di hadapan musuh-musuh kita. Apalagi yang Bapak Ibu takutkan. Pak, Bu, waktu kita malam bawa mobil, saya mau tanya. Lampu mobil itu bisa menerangi berapa meter yang kita lihat? Kalau Bapak Ibu pakai lampu halogen yang bagus, tidak lebih dari 400 meter kita bisa lihat. Setelah itu kita nggak lihat apa-apa. Meter selanjutnya kita nggak lihat apa-apa, saudara. Terbatas. Kita nggak pernah mikir. Dengan cara seperti itu kita tetap berani lewat malam yang gelap itu. Dengan keterbatasan 400 meter kita bisa lihat. Tapi kenapa kadang kita takut? Kalau lampu itu adalah Tuhan. Yang bukan hanya berbicara ratusan meter. Dia bisa tahu berjuta-juta kilometer di depan kita. Dia tahu karena dia yang punya masa depan saudara dan saya. Dia mengerti apalagi yang hari ini kita takutkan berjalan bersama dengan Tuhan. Gak ada. Firman ini sudah selesai. Hari ini kita diingatkan.
Sebagai domba kita harus mengenal siapa gembala kita. Dia adalah gembala agung, bukan gembala biasa. Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Apalagi untuk menolong kita dan memberkati kita. Sudah jangan dipikir. Dia adalah gembala agung yang ketika dombanya hilang satu, dia meninggalkan yang 99 untuk cari yang satu. Hidupmu dipelihara Tuhan. Apalagi yang kita takutkan. Daud berkata begini. Dari dahulu aku muda, sampai aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Gak stop dari sini. Gak stop di sini. Dan anak cucunya meminta-minta roti. Berarti pemeliharaannya terlalu jauh. Bukan hanya sebatas hidup kita. Tapi sampai ke anak cucu kita. Tuhan menggembalakan dengan baik. Anak cucu kita tidak pernah meminta-minta roti. Hari ini jangan ada lagi keraguan, dia gembala yang agung. Saya mau kasih tip. Ada sebuah klub football di Amerika. Ketika mereka akan menghadapi pertandingan kira-kira sebulan yang akan datang. Pelatih mereka mengajak para anggota football itu untuk melihat rekaman-rekaman pertandingan mereka di masa lalu. Karena dengan melihat itu mereka ngerti, oh aku dulu kalah dengan grup ini karena aku salah di sini. Oh sebetulnya aku bisa menang nih, cuman aku gak ngerti seharusnya lakukan ini saudara. Dan rupanya melihat rekaman-rekaman pertandingan di masa lalu, itu adalah sebagai modal untuk menghadapi pertandingan yang akan datang. Sama, mengingat perjalanan kita dengan Tuhan di masa lalu. Mengingat-ingat pertolongan dengan Tuhan di masa lalu. Itu satu modal kita untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Katakan amin. Dan lupa akan pertolongan Tuhan di masa lalu. Itu berbahaya untuk perjalanan iman kita di masa yang akan datang. Daud itu berani menghadapi Goliat saudara. Itu bukan tindakan nekat. Bukan nekat. Tetapi dia berani menghadapi Goliat. Itu karena dia tidak pernah merupakan perjalanan Tuhan dengan Tuhan di masa lalu. Bagaimana Tuhan tolong dia sebagai seorang gembala yang agung. Dia tidak pernah lupa. Sehingga itu menjadi satu modal, satu kekuatan untuk melawan Goliat di masa yang akan datang. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat ayatnya 1 Samuel 17 ayat yang 34. Suatu hari Daud disuruh papahnya untuk kasih bekal kepada kakak-kakaknya yang adalah prajurit-prajuritnya Saul. Dan saat itu sampai Daud di sana dia melihat bahwa Saul dan kakak-kakaknya yang prajurit sudah terintimidasi oleh Goliat. Orang Filistin itu saudara sudah berhari-hari terintimidasi. Dan mereka ketakutan, mereka nggak berani lawan Goliat itu. Tetapi Daud dia menawarkan kepada Saul untuk melawannya. Saya katakan bukan tindakan nekat. Tetapi dasarnya adalah karena dia mengingat-ingat, tidak pernah beranjak dari pikirannya. Pengalamannya dengan Tuhan di masa lalu, bagaimana Tuhan menolong dia, itu menjadi modal untuk dia melawan Goliat. Kita akan lihat. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, 35, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu mengajarnya dan membunuhnya. Ayat 36, baik singa maupun beruang telah diajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat yang terakhir, ini yang penting. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Nanti malam, coba saudara kumpul sama keluarga. Saudara ingat-ingat bagaimana Tuhan menolong kita. Saudara ingat-ingat. Dan itu nanti akan menjadi satu kekuatan kepada kita. Untuk kita menghadapi tantangan di masa yang depan. Karena kita pikir
Tuhan yang telah menolong kita di masa lalu, itu adalah Tuhan yang sama, yang akan melepaskan kita selain dari cakar singa dan beruang, juga akan melawan kita dari Goliat-Goliat kita di masa yang akan datang. Berikan tepuk tangan kita buat Tuhan. Jangan pernah lupa pertolongan Tuhan gembala kita di masa lalu. Itu sebagai modal, kekuatan, keyakinan kita untuk kita melangkah di masa depan untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Iman kita dikuatkan karena kita yakin kita tidak berjalan sendirian. Gembala agung itu 24 jam full tidak pernah meninggalkan kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa.